Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki fi kitabihi Mafahim yajib an tusahhah at-tawassul bi ghairin nabi. Bab kita kali ini adalah penjelasan tentang tawassulnya Nabi. Nabi bertawassul. Bagaimana kita tidak bertawassul? Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa Nabi SAW ketika menguburkan ibu angkatnya, ibu angkat Rasulullah, yaitu istri daripada paman Nabi Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad dari sejak ditinggal wafat oleh kakeknya, Nabi ikut pamannya Abu Thalib. Nah, ini istrinya Abu Thalib, Fatimah binti Asad. Ketika Fatimah binti Asad meninggal, Nabi manggilnya Ummi. Nah, di situ Nabi yang gali kuburnya sendiri. Makamnya Fatimah binti Asad yang menggali Nabi. Dengan buang abunya dengan tangan sendiri. Tidak pakai skop. Ya. Setelah siap lubang, Nabi rebahan, berbaring di dalam kuburnya. Dalam makam Fatimah binti Asad. Lalu Nabi berdoa. Dan dalam doanya Nabi memakai tawassul. Bertawassul. Nabi berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada dirinya sendiri. Nabi tawassul dengan dirinya sendiri. Dan tawassul dengan anbiya mursalin. Dan tawassul juga dengan as-sailin. Subhanallah. Nah, sekarang Nabi mengajarkan, mencontohkan tawassul. Kalau dengan dirinya barangkali oke lah, ya. Tapi ini dengan orang lain, gimana? Nabi yang mengajarkan. Ada lain? Ada dalil lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Utbah bin Ghazwan langsung dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada aunan." Apabila seseorang dari kalian kehilangan sesuatu, aw arada aunan, atau ingin mendapat pertolongan, wa huwa bi ardin laisa biha anis, sedangkan dia posisinya ada di satu tempat yang tidak ada penghuninya. Dia sendirian, bingung. Nyasar di padang pasir atau di hutan, bingung dia mau kemana. Nah, Nabi ajarkan. Falyakul, hendaknya orang tersebut membaca. Ya ibadallah. Hamba-hamba Allah. Nabi ngajarkan. Ya ibadallah. Bukan manggil ya Allah, bukan. Ya. Tapi dalam hal ini Nabi ngajarkan, panggillah hamba-hamba Allah. Nah, ini kalau manggil Pak hamba Allah kalau musyrik gimana nih Nabi ngajarkan begini? Ya. Ya ibadallah, a'inuni. Wahai hamba-hamba Allah, tolong bantu. Tolong. Nah, ini minta tolong kepada hamba-hamba Allah. Gimana nih? Sedangkan dalam hadis lain ada keterangan yang mengatakan wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong, minta tolonglah kepada Gusti. Nah, Nabi Muhammad kenapa di sini? Apabila kalian tersesat, kemudian ingin dapat pertolongan, kau panggillah hamba-hamba Allah. Bagaimana? Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak usah bingung, tidak ada masalah.
Fa inna lillahi ibadan, maka sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. La narahum, yang kita tidak lihat mereka. Ada makhluk-makhluk Allah, ada hamba-hamba Allah yang tidak tampak kepada kita. Maksudnya, dalam riwayat lain dikatakan, inna lillahi khalqan. Allah punya makhluk. Khalaqahum, sengaja Allah ciptakan makhluk-makhluk tersebut untuk apa? Liqadai hawaijin nas. Untuk membantu orang-orang yang lagi butuh. Allah ciptakan makhluk untuk membantu manusia-manusia yang butuh pertolongan. Nah, ketika tersesat atau butuh pertolongan, kata Nabi, panggil kau itu. Itu diciptakan oleh Allah memang untuk membantu. Untuk menolong. Apakah bertentangan dengan hadis? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Dalam hal ini, ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak bertentangan dengan akidah. Tidak bertentangan dengan tauhid. Orang yang minta tolong kepada makhluk itu bukan musyrik, bukan menyekutukan Allah. Sebagai seorang muslim, kita punya keyakinan bahwa yang menentukan segala yang terjadi di alam ini hakikatnya adalah Gusti. Kita yakin semua yang terjadi di alam ini Allah yang menentukan, Allah yang menggerakkan. Nah, kalau begitu, minta langsung aja kepada Allah. Betul, silahkan Anda minta langsung kepada Allah, silahkan. Tapi, boleh tidak saya minta tolong kepada tetangga saya? Boleh tidak? Di sini, Nabi ajarkan. Ya, ternyata iya boleh. Itu tidak bertentangan dengan tauhid kita. Tidak terus orang yang minta tolong Ustadz, wah musyrik. Minta tolong langsung kepada Allah. Bukan begitu. Kita minta tolong kepada makhluk. Tetap dalam hati kita yakin bahwa hakikat yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang kita mintai tolong, kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah, tidak mungkin dia akan membantu. Tidak mungkin dia akan menolong. Sebab semua hati manusia itu baina usbu'air rahman. Itu dibolak-balik, diputar, dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakin bahwa semua yang terjadi di alam itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta pertolongan kepada seseorang, ya, maka yakin dalam hati bahwa yang menggerakkan dia untuk membantu kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat yang memberikan pertolongan adalah Allah, cuman lewat ini. Ini tidak bertentangan. Jadi jangan terlalu sempit di dalam memahami nas, apakah itu Quran atau hadis. Coba lihat ulama-ulama dulu, ya, begitu luas. Hatinya luas, wawasannya luas, ilmunya luas, sehingga semakin luas ilmu seseorang, semakin luas wawasan seseorang, semakin kecil peluangnya untuk menyalahkan, apalagi mengkafirkan seseorang. Tapi ketika sempit, ilmu cetek, wawasan sempit, ya begini sedikit, benturan. Begitu sedikit, benturan. Ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, ini tidak diamalkan salaf. Nah, kenapa? Karena sempit memang. Tapi semakin luas ilmunya. Oh tidak. Minta tolong boleh tidak? Boleh. Kenapa? Nih. Ketika kita tidak paham, ada dalil-dalil begini, ya sudah, yang terekam di sini hanya apa? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Cuman itu aja yang ada di sini. Akhirnya apa? Akhirnya, ya semua minta tolong tidak boleh. Nah kalau minta tolong tidak boleh, bagaimana? Sementara kita hidup di dunia tidak mungkin sendiri. Butuh kepada, dari mulai sejak kita dalam kandungan ibu, kita sudah ditolong. Lahir, ditolong. Tidak bisa, kita gak bisa lepas dari itu. Ya, maka di sini
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk bertawassul, meminta pertolongan kepada Allah lewat hamba-hamba Allah. Ya ibadallah, a'inuni. Boleh. Maka jangan salahkan umat Islam ketika berdiri ziarah. Ibadallah, ji'nakum, gasadnakum, talak. Wah, apa ini manggil-manggil orang mati? Lah, bukan manggil orang mati. Nabi ajarkan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Nabi enggak sebutkan di sini, apakah hamba Allah ini sudah wafat atau masih hidup? Enggak disebutkan. Maka kita berdiri, ibadallah, ji'nakum. Barangkali ini yang masuk dalam daftar ibadallah di sini. Kita enggak tahu. Ya, makanya jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhah. Di bumi itu ada malaikat-malaikat yang sengaja diciptakan oleh Allah. Tugasnya apa? Mereka tugasnya bukan jaga, bukan patroli, bukan. Yang jaga alam ada, yang jaga bumi ada, yang semua sudah ada tugas masing-masing. Ini ada spesial. Apa tugasnya? Yaktubuna ma yasqutu min warakis syajar. Ini tugasnya malaikat ini, mencatat daun yang jatuh, yang lepas dari dari pohonnya. Setiap satu lembar daun jatuh, jelek, itu sudah ada catatannya. Ya. Fa'idha asaba ahadukum arjatan fi rijlihi bi ardi falatin. Maka apabila salah seorang dari kalian kakinya terkena arja, kepelarak, kepleset, ya, cek keseleo, di mana? Bi ardi falatin, di tempat yang lepas, padang pasir, di tengah hutan, tidak ada orang, falyunadi, maka hendaknya dia memanggil. A'inuni ibadallah, bantu kami, tolonglah kami wahai hamba-hamba Allah. Nabi, kenapa tidak mengajarkan panggil Allah? Di sini hamba Allah memang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk membantu. Supaya apa? Ya Anda tidak usah langsung ke Allah. Tapi panggil mereka. Karena mereka sudah ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada umat Islam memanggil hamba-hamba Allah, jangan kaget. Mereka tidak melakukan kemusyrikan. Justru yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan falatad dabbatu ahadikum bi ardi falatin." Apabila kendaraan kalian, kendaraan dulu kalau tidak onta, kuda, dabbah. Dabbah di sini ketika kita mendengar kalimat dabbah, itu masyarakat memahaminya dulu adalah dawatil arba. Setiap kendaraan binatang yang kakinya 4 itu dabbah. Ya. Jadi ketika dikatakan dalam hadis idan falatat, apabila berontak, kabur, lari, lepas, dabbatu ahadikum, kendaraan salah seorang kalian bi ardi falatin, di tanah lepas, di tanah lapang, hilang, terus kabur. Mau kemana Anda? Mau ngejar, naik apa? Sementara dia lari. Bingung kan? Falyunadi, maka panggillah. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Siapa? Hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk membantu. Panggil mereka. Ya ibadallah, ihbisu. Tolong tangkap. Tolong tangkap itu.
spontan, mereka-mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membantu jika doa Anda memenuhi persyaratan. Ya, bukan yang penting ngedoa, bukan yang penting manggil. Adalah panggil aja, tunggu dulu. Ya, Anda manggil siapa? Hamba-hamba Allah, kan petugas. Ya, sekarang mereka akan bergerak jika ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada perintah, ada izin dari Allah, seketika. Tapi kalau tidak ada izin, ya maaf, sampai putus pita suara kita nggak bakal datang. Nah, apa syaratnya? 1, aklul halal. Syaratnya pertama adalah perut jangan diisi dengan yang syubhat, apalagi haram. Ya, itu diantara syarat utamanya. Jangan masuk dalam tubuh kita, apalagi sampai menjadi daging. Apa? Barang yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Nabi ceritakan, ketika menyebutkan dalam hadis panjang, lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajula asy'atsa aghbara yutilus safar. Kata Nabi cerita ada satu orang, dia menempuh perjalanan jauh di tengah padang pasir, sampai dia kelihatan kumel, berantakan rambutnya, pakaiannya apa. Tahu-tahu dia bersimpuh di tengah padang pasir, dia angkat tangan, ya Rab, ya Rab, ya Allah, Gusti. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dapat dari barang haram, dan dikenyangkan dengan barang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mau diijabah? Bagaimana mau akan datang pertolongan Allah? Sementara semuanya ya dari A sampai Z haram. Di sini pentingnya menjaga. Ya, jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Jangan sampai masuk dalam perut mereka, apalagi dibesarkan dari barang yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mau diijabah doanya? Ya, jadi itu salah satu cara berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah ihbisu fa inna lillahi hadiran fil ardi sayahbisu. Sesungguhnya Allah memiliki makhluk yang hadiran, standby. Allah punya makhluk standby 24 jam. Itu makhluk petugas Allah, sayahbisu, akan menangkap kendaraan yang hilang, yang kabur. Yang penting apa? Doa Anda terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana supaya didengar? Ya, tadi. Kalau sudah ketutup dengan haram, ya sulit. Justru kita menutup diri kita sendiri dengan barang yang haram. Hijab. Ya. Apa hijab? Gini. Al-Imam al-Haramain. Imam Haramain seorang ulama yang masyhur. Imam Haramain. 2 haram, Mekah dan Madinah. Ini imam. Ketika Imam Haramain itu masih bayi. Dari mulai dalam kandungan, ayah beliau sudah pesan kepada istrinya, kepada ibunya Imam Haramain. Awas, nanti anak kita akan jaga. Jangan sampai setetes air pun dari yang syubhat apalagi haram masuk. Kita harus tahu. Maka kalau sekarang semuanya itu serba organik. Artinya apa? Serba nanam sendiri. Makanannya, minumannya, pokoknya semua harus tahu. Itu ayahnya Imam Haramain. Saking zuhudnya. Saking ingin putranya jadi orang yang betul-betul bersih. Beliau di rumah ada pembantu. Suatu hari
ayah Imam Haramain dengan istri ibunya ada keperluan. Ada saudara yang hajatan, maka berangkat ke tempat hajat. Imam Haramain bayi ditinggalkan ditinggalkan kepada pembantunya. Titip ya, sebentar. Begitu berangkat ibu Imam Haramain, ternyata Imam Haramain bayi itu nangis. Nangis tidak bisa diberhentikan. Akhirnya apa? Si pembantu mengambil keputusan, ini anak lapar. Jadi harus ada makanan yang masuk. Cari makanan tidak ada. Karena apa? Karena dia masih mengkonsumsi ASI. Maka dia berpikir, udahlah saya susui aja. Maka disusui. Tanpa izin. Selesai. Tidak lama datang ayah dan ibu Imam Haramain. Begitu datang, si pembantu ngomong, tadi nangis, tidak berhenti. Terus, sekarang gimana? Alhamdulillah, begitu saya susui, tidur dia. Mana bayinya? Kata ayahnya, bawa sini. Bayi diambil, dimasukkan jarinya, dikeluarkan itu susu yang masuk. Sampai muntah. Sampai keluar. Dah, kau susui lagi. Dah, segitu. Itu kejadiannya. Setelah menjadi seorang yang alim, besar, ya dewasa, alim, kata Imam Haramain, sampai detik ini, bekas air susu pembantu ini masih terasa. Apa? Ketika aku bicara, ini suka menghambat. Suka, ya, apa? Ini dampak daripada air susu pembantu yang masuk tanpa izin dari orang tua. Satu. Yang kedua, ada seorang di zaman Mufti Syafi'i, Syekh Said Ahmad Zaidi Dahlan, Mufti Syafi'i di Makkah Mukarramah. Ketika beliau, setiap hari beliau punya jalsah, punya halaqah begini. Ya, satu hari ada satu orang jamaah baru, dia datang bawa anaknya. Ingin hadir jalsah Said Ahmad Zaidi Dahlan. Masih kecil, masih anak-anak. Ya mungkin umur antara 4-5 tahun. Dari rumah berangkat. Si ayah senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini anak senang hadir majelis taklim. Udah senang dia ikut berangkat. Masuklah ke masjid. Masuk ke Masjidil Haram, langsung menuju ke tempat tawaf. Said Ahmad Zaini Dahlan di tempat tawaf di Masjidil Haram. Begitu masuk, ya kata si abah, saya bawa dulu anak ini tawaf. Setelah tawaf, baru hadir jalsanya Said Ahmad Zaini Dahlan. Begitu turun, menuju mataf, tempat tawaf, si anak menoleh, melihat ke atas. Dan seketika dia teriak. Dia menjerit dan pingsan. Celup. Innalillah, kata si ayahnya. Kenapa nih anak? Kesambet apa sih? Ya, dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Dah, akhirnya diraupi, diusap dengan air Zam-Zam, dimasukkan, sadar dia. Kenapa? Enggak apa-apa. Jadi gimana? Hadir majelis? Iya hadir. Tawaf dulu? Iya tawaf dulu. Berangkat lagi menuju tempat tawaf. Begitu dekat Ka'bah, dia noleh ke atas, pingsan lagi. Allah, angkat lagi. Kenapa dia anak? Ya, tidak biasanya. Di rumah udah mulai dari lahir sampai hari itu tidak pernah kejadian. Ini pertama kali. 2 kali, 3 kali hanya mikir, ada apa nih anak? Udahlah, mumpung di Masjidil Haram, itu halaqahnya Said Ahmad Zaini Dahlan, saya akan bawa ke sana. Selesai sadar, dibawa ke sana, duduk. Selesai tawaf, selesai pengajian, Said Ahmad Zaini Dahlan sudah mau pulang, ini merapat. Assalamualaikum Said Ahmad, waalaikumsalam. Said Ahmad, boleh saya minta waktu sebentar aja? Ada apa ya? Ini anak saya. Begini ceritanya. Tadi kejadian begini. Oh, gampang. Oh, gampang. Tuh, itu ada bayi tamar.
tukang jual kurma. Kau beli 1/4 kilo. Nggak usah banyak-banyak, beli 1/4 kilo. Ya. Nanti ketika si penjual kurma itu sibuk nimbang, ngebungkus, kau ambil 1 buah kurma. Jangan ketahuan dong. Jangan ketahuan si penjual, 1 aja. Ya. Terus, kan saya beli, ngapain? Sudahlah. Mau tidak, anak kamu tidak begitu lagi. Iya, saya pengen. Sudah, nurut. Nurut, dia beli, dia ambil 1. Selesai diambil, dibawa ke tempat Said Ahmad. Ini yang beli. Dan ini yang dapat ngambil. Nah, ini kantongin yang beli. Mana 1? Diambil secuil. Telan. Ini minum. Kau berangkat tawaf. Turun. Begitu turun ke tempat tawaf dia. Oh. Ayahnya senang. Alhamdulillah waras. Dibilang apa? Anak saya waras, sudah sembuh. Tidak pingsan lagi, tidak ayan lagi. Senang, tawaf selesai, balik ke Said Ahmad. Alhamdulillah Said Ahmad. Apa alhamdulillah? Anak saya sudah sembuh, tidak pingsan lagi. Bukan alhamdulillah. Kau harusnya bilang innalillah. Kok begitu? Ya. Ketika anakmu 3 kali pingsan, kau tahu kenapa? Karena dia begitu lihat ke atas, dia langsung lihat alamul malakut. Nembus. Alam malaikat itu yang nampak. Cuman dia belum siap, belum mampu, sehingga pingsan. Tapi hanya dengan secuil kurma haram. Celep masuk, Allah tutup. Celep. Begini-begini. Bukan sehat. Bukan waras, justru sakit nih. Sekarang ini sakit nih apa? Ketutup dengan apa? Dengan sedikit secuil. Nah terus gimana? Kau sekarang kalau pengen anakmu pengen kembali seperti sebelumnya, kau datang kepada si penjual kurma, istihlal. Minta dihalalkan, iya. Kalau perlu kau bayar. Siap berangkat istihlal ke sana. Minta dihalalkan, oh cuma 1. Kau mau ambil semua sekilo silakan diambil. Itu orang Mekah. Ya. Kok cuma 1. Sudah halal, halal, halal. Nah sudah halal. Benar, benar. Selesai. Dibawa lagi ke sana, pingsan lagi. Benar. Sehat berarti. Subhanallah. Ya. Fahadha tawassulun fi suratin nida'i aidan. Ini juga masuk bentuk tawassul. Ya, salah satu bentuk tawassul yaitu dengan memanggil ya ibadallah, ya rijalallah. Itu tawassul. Boleh, boleh. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil hadis, juga dalam satu hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi setiap setelah salat sunat rak'atail fajar, salat sunat fajar, beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. Ya rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Nabi Muhammad, ajiri minan nar. Kenapa tidak langsung ya Allah ajiri minan nar? Kenapa pakai jemput Jibril, Mikail, Israfil, Nabi Muhammad? Ini tawassul. Beda, ya, beda. Ketika kita minta kepada Allah dengan menyebut makhluk-makhluk Allah yang muqarrabin. Ini punya kedudukan loh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertawassul dengan makhluk-makhluk yang punya kedudukan, ini beda dengan kita langsung. Ya. Ketika langsung kita datang, kita punya kepentingan kepada Haji Maman, ya. Beda kita datang langsung dengan kita melewati orang yang dekat dan disayang oleh dia. Beda. Kalau langsung, ente siapa lagi? Ya. Tapi kalau bilang, Haji, saya nih, ya, dapat referensi dari fulan. Oh, si fulan. Beres, paham, udah paham. Ya, subhanallah. Jadi ini, ya,
salah satu cara berdoa yang bisa mempercepat diijabah yaitu tawassul. Tawassul dengan Nabi diajarkan oleh Nabi, tawassul dengan selain Nabi juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, punya kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kitab luar biasa. Di dalamnya berisikan bentuk-bentuk zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ini kitab. Sampai ulama katakan, bi'idar washtaril adhkar. Kalau ente tidak punya, Anda tidak punya kitab adhkar, punya rumah, kau jual, kau punya rumah, beli kitab al-adhkar. Artinya malu punya rumah, tidak punya kitab al-adhkar. Saking pentingnya kitab al-adhkar. Ya, kita punya guru Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Paling marah ketika santri ditanya, punya al-adhkar tidak? Tidak punya, marah beliau. Ya. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar meriwayatkan, mengatakan bahwa Ibnu Sunni meriwayatkan hadis tadi. Dan beliau katakan hadithun hasan. Itu hadis tadi, hadisnya hasan. Berarti di bawahnya sahih. Di atasnya dhaif. Berarti boleh dong. Dhaif saja boleh, kenapa? Dhaif boleh dipakai. Kita heran ketika ngelihat atau mendengar ada orang yang mengatakan, ini hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai. Astagfirullahaladzim. Anda ini siapa? Sedangkan ulama-ulama, pakar-pakar hadis, Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti, dan Imam Ibnu Hajar, semua mengatakan hadis dhaif boleh dipakai. Tapi ada tempat-tempat khusus dan ada yang tidak boleh dipakai. Kapan tidak boleh dipakai? Tidak boleh dipakai dalam akidah. Tidak boleh. Halal haram tidak boleh. Boleh kapan? Dalam bab manakib. Keutamaan Nabi, keutamaan sahabat, keutamaan siapa? Ya, Makkah, keutamaan Madinah, keutamaan Hajar Aswad, keutamaan Zamzam, boleh hadis dhaif. Atau dalam fadail, manakib satu, yang kedua fadailul a'mal. Dalam urusan doa, urusan puasa sunnah, urusan zikir, urusan boleh hadis dhaif dipakai. Nah, ini di atasnya dhaif, hasan. Di bawahnya sahih. Hadis hasan itu mungkin bisa naik ke derajat sahih. Bisa. Maka kalau tidak ngerti hadis, jangan sok bicara hadis. Jangan. Anda salah urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sudah kasih peringatan keras, warning keras. Awas, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku Nabi Muhammad sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Allah. Ya. Maka adalah kalau Anda tidak ada riwayat hadis, tidak punya guru dalam hadis, jangan bicara hadis. Ya, seseorang itu boleh bicara hadis kalau dia punya riwayat nyambung kepada Nabi dalam hadis. Ya. Imam Bukhari, Anda punya silsilah sanadnya. Anda baca dari mana? Meriwayatkan dari siapa Bukhari? Dikit-dikit rawahul Bukhari Muslim. Sini. Anda menyebutkan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Pertanyaannya, Anda meriwayatkan Sahih Bukhari lewat siapa? Guru Anda siapa? Guru Anda dari mana? Dari siapa meriwayatkan? Dia dari siapa? Nyambung tidak kepada Imam Bukhari. Ya, tidak mudah. Makanya Imam As-Suyuti beliau katakan, wala yaqulu muslimun qalan nabi bila riwayatin li khaufil kadhibi. Wala yaqulu muslimun, jangan mengatakan seorang muslim qalan nabi, qala Rasulullah, jangan bila riwayatin, tanpa punya riwayat. Tidak meriwayatkan dari guru,
tidak mendengar dari guru, yang gurunya tidak mendengar dari gurunya, gurunya. Tidak ada riwayat, putus, jangan. Kenapa? Anda mengatakan qala Rasulullah, berarti Anda mendengar. Sedangkan Anda tidak mendengar. Atau Anda tidak nyambung gurunya, berarti putus, berarti bohong dong. Mengatakan qala Rasulullah, Anda mengatakan Nabi bersabda, kapan Anda dengar? Kapan Anda dengar? Anda mendengar dari siapa? Dari guru saya. Guru Anda mendengar dari siapa? Nyambung tidak mendengarnya. Tidak nyambung, putus, kadzab. Berdusta kepada Nabi. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Tidak mudah. Iya, makanya heran melihat dai-dai mudah yang begitu mudah, begitu gampang. Qala Rasulullah, qala bicara hadis. Sementara mereka tidak punya silsilah riwayat, nggak ada. Subhanallah, ya. Ini sekedar mimbabit tadzkir, cuma mengingatkan, bukan nyalahkan, bukan. Kasihan. Kenapa? Ancamannya keras di akhirat. Ya mudah-mudahan ya sadar, tidak ego, tidak takabur, tidak sombong, ya kembali kepada yang benar, taubat kepada Allah dan istighfar. Insya Allah tidak ada masalah. Yang penting taubat. At-taibu min danbihi kaman la danbalahu. Orang yang taubat dari satu amalan dosa, kaman la danbalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Dosa biasa. Manusia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, nggak ada. Tapi setiap berdosa cepat taubat, cepat istighfar, selesai urusan. Kenapa Anda mempersulit? Allah bikin gampang. Yassiru, wala tu'assiru. Innama yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin menggampangkan, Nabi menganjurkan gampangkan. Kok ini ada umat Muhammad bikin ruwet, bikin repot? Model. Kan model. Mau begini, jangan begini. Yassiru wala tu'assiru. Kerepot. Ya, ada yang maksiat, silakan taubat, silakan istighfar. Terus bagaimana urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah Allah selesai urusannya dengan Anda, beres. Orang mau ngomong apa, silakan. Idza kana sayyid radhi, ishluh ghadi. Kalau sudah Allah majikan kita ridho, orang mau ngomong apa, silakan. Yang penting antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak beberapa hadis lain yang menjadi dalil, menjadi hujjah, argumen tambahan buat kita umat Islam yang dalam doanya bertawassul. Apakah langsung kepada Nabi atau kepada selain Nabi? Alhamdulillah tidak ada yang melanggar syariat. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mengikuti dalam mengamalkan syariat apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين قل لها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين آمنت فيه الحمام والوحوش الموحشين كيف حال أهل الذمام جيرة البيت الأمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام
دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبيين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ربي أدخلنا جنان وازلفات للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله